Hey kid. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film seru dan menegangkan. Dan untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang terbilang jadul berjudul Cerita berawal dari keseruan sekelompok pemuda Dajjal yang sedang berpesta di tengah laut. Sampai-sampai mereka lupa bahwa yang namanya tengah laut penuh dengan bahaya, terutama akan adanya ancaman hiu. Untung saja seorang pria bernama Carter datang dan berhasil membius hiu macan yang sedang kelaparan. Di keesokan harinya kita beralih ke seorang ilmuwan bernama Susan yang sedang mendatangi sebuah perusahaan obat yang selama ini bekerja sama dengannya. Susan protes kenapa proyek pembuatan obat untuk penyakit Alzheimer mau dihentikan. Padahal ia tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan penelitian obat buat penyakit pikun itu. Sebagai pihak sponsor, pria bernama Russell kecewa karena sudah mahal-mahal menggelontorkan biaya. Susan belum juga memberikan kabar baik kepadanya. Kemudian Susan minta waktu 2 hari untuk menuntaskan pekerjaannya. Tapi jika gagal, ia memperbolehkan Russell menghentikan penelitian Susan. I read that article on you. Right. Singkat cerita, Russell akan melihat penelitian Susan yang menggunakan ikan hiu sebagai dasar pembuatan obat. Dan karena alasan itulah pekerjaan Susan dilakukan di tengah laut, tepatnya di bekas pangkalan militer angkatan laut yang sudah Susan modif. Di tempat ini pun kita bisa melihat keberadaan Carter si pawang hiu yang telah membawa sosok hiu macan tadi ke tempat kerjanya. Hey, amigo, she's a 12-footer. Untuk pertama kalinya Russell berada di lokasi lab yang membuatnya begitu kagum. Apalagi akan keberanian Carter yang sudah biasa merawat para hiu di tempat ini. Susan bangga akan pekerjaan Carter yang selama ini berburu hiu untuk kebutuhan penelitian. Bahkan Carter bisa menjadi pemandu yang baik bagi Russell si pemilik modal. Actually, they don't like the taste of us very much. They bite you. Word travels fast. Tower 30 miles out. Over. Tibalah waktunya pergantian sip di fasilitas lab yang membuat semua kru begitu happy. Sampai-sampai si operator tidak sadar akan adanya badai besar yang sedang mendekat. I'm sorry, I'm making Aquaticus. Dengan ditemani ilmuwan bernama Janice, Russell dibawa ke bagian terdalam lab tempat para ilmuwan bekerja. Russell pun bisa melihat kandang hiu besar yang katanya mah kuat dan susah dijebol. Welcome to Aquatica. Susan sedang harap-harap cemas takut pekerjaannya gak selesai tepat waktu. Dan sekedar informasi aja guys, selama ini Susan menggunakan cairan dari otak hiu sebagai bahan dasar pembuatan obat. Tapi pada kenyataannya Susan dan rekan-rekannya belum menemukan komposisi yang pas seperti yang para ilmuwan butuhkan. Russell kini sedang berada di ruangan Carter yang menyimpan sebuah kapal selam imut. Ia pun bisa melihat kesibukan Carter yang akan menggiring hiu macan tadi ke lokasi pengambilan sampel. We're on the water. You're the man, right? 2 years, Leavenworth. Di ruangan lainnya, si koki handal seperti biasa menyiapkan makanan untuk para ilmuwan. Dari tempatnya ini pun pria bernama Sherman ini bisa melihat Carter yang sudah berada di kandang hiu. Tiger Shark in 30 seconds, Carter.
birthday? How's life underwater? Carter memberitahukan perilaku para hiu di kandang yang malah menyerang si hiu macan. Mereka pun sama-sama heran karena untuk pertama kalinya para hiu yang selama ini Susan teliti menjadi kanibal. Tapi meskipun demikian, Susan minta dibawakan hiu lagi untuk penelitian terakhirnya esok hari. Karena jika ia gagal merampungkan pekerjaannya, Russell akan menghentikan apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. You're a good man, Carter. Di keesokan paginya, awan badai perlahan datang hingga membuat fasilitas lab seperti malam hari. Akan tetapi semua kru tetap bekerja, mengingat hari ini adalah penentuan dari hasil penelitian Susan. Pass my notes, so I suggest... Boro-boro ngeh akan peringatan badai. Yang ada mereka sedang fokus untuk proses pengambilan cairan otak hiu. Sementara Carter akan membius salah satu hiu dari 3 ekor hiu yang Susan miliki. Russell heran kenapa para hiu bisa tahu dan menghindari senapan bius. Padahal itu cuma permulaan dari perilaku hiu yang sebenarnya pada pintar. Pekerjaan mereka jelas terganggu setelah para hiu merusak CCTV dan kelistrikan kandang. Hingga Carter pun akan melakukan pembiusan dengan masuk ke dalam kandang. Carter, talk to me, man. Carter akhirnya berhasil membius hiu terbesar yang langsung dibawa ke dalam lab. Lalu kini tinggal giliran Susan yang akan melakukan tugas utamanya. Gen 2 is online. Holding! Aspirating. Untuk kesekian kalinya Susan mengambil cairan otak hiu yang kelak akan ia jadikan obat pikun. Lalu ia akan mengecek seberapa berpengaruh terhadap otak kelinci yang sudah ia siapkan. Neurons of an Alzheimer's patient. In a bottle. Protein complexes interact. Dengan adanya kilatan petir di otak kelinci, mereka tahu itu adalah pertanda jaringan otak yang kembali aktif. Dan itu berarti Susan telah berhasil menciptakan obat buat para penderita Alzheimer. Namun mereka tidak sadar, efek bius di tubuh si hiu mulai habis. Semua orang auto panik melihat Jimmy kehilangan tangan akibat serangan hiu. Tapi saat Carter akan membunuh si hiu, Susan gercep menyelamatkan asetnya ini. Carter kecewa kenapa Susan malah melepaskan hiu ke kandang lagi. Lalu ia menyuruh si operator agar segera mendatangkan tim SAR. Mereka gercep membawa Jimmy menuju lokasi penjemputan. Di saat itu pula badai yang sedang berlangsung menyulitkan proses evakuasi. Di tengah kekacauan, Carter berusaha mengambil pengait untuk membawa Jimmy ke rumah sakit. Namun ini bukanlah perkara mudah, apalagi menyetabilkan helikopter dalam kondisi badai. Jimmy gagal diselamatkan dan masuk ke kandang hiu. Tak lama kemudian sang hiu pun gercep menerkam Jimmy yang kaya akan lemak.
tower. We're in the wet lab. You got a visual? Copy. Ledakan besar akhirnya meluluh lantakan lab di bagian permukaan. Bahkan insiden ini menjebak para ilmuwan yang kini berada di bagian terdalam lab. Lalu perhatian mereka tertuju kepada Jimmy yang ternyata masih digigit hiu. Si hiu sengaja ingin membanjiri lab menggunakan Jimmy. Semua orang pun harap-harap cemas saat kaca tebal di depan mereka sudah mau jebol. Alright, people. Let's move. Come on, you can't help it. Kelakuan para hiu tak hanya membanjiri fasilitas, tapi juga telah merusak komunikasi. Bahkan ancaman lain pun datang ketika air yang terus masuk membuat bangunan lab mulai gak stabil. This is a lesson about the drinking. B is dry. We go back past the wet. Karena lift sudah gak berfungsi, Carter akan membawa semua orang ke tempat kapal selam. Karena dengan begitu mereka bisa lanjut melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Sounds like somebody made it. Over here! Preach! Si ilmuwan bernama Tom teringat akan nasib Sherman yang entah seperti apa. Dan dengan adanya pemandangan seperti ini, mereka sadar bahwa air semakin masuk memenuhi bangunan lab. Saat salah satu hiu masuk ke dalam lab, Sherman yang ternyata masih hidup mencari burung kesayangannya. Di waktu yang sama, Russell bertanya-tanya apa yang menyebabkan ketiga hiu jadi pintar, bahkan terbilang cerdik dalam menjebak mereka seperti ini. Susan yang sudah terpojok pun akhirnya mengaku bahwa ia bersama Jimmy diam-diam telah merekayasa para hiu agar memiliki otak yang berukuran besar. Karena dengan begitu, ia bisa menghasilkan cairan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Larger brain means more protein. Stupid. Saat semua orang menyalahkannya, Susan sedikit pun tidak menyesal. Karena baginya penemuan obat lebih penting dan bisa bermanfaat bagi manusia. Sebagai pecinta hiu, Carter gak terima apalagi sudah dibohongi Susan selama ini. Karena demi ambisinya, Susan telah menghalalkan segala macam cara. Wouldn't ask too many questions. It's not a great leap forward in my book. These sharks are thinking. Waiting around here to find out. Kembali kepada Sherman yang masih belum menemukan piaraannya. Lalu tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sedang mendekatinya. Get through the fence and into the ocean. So we'll discuss it on the way to the top. Tak disangka kapal selam sudah hancur akibat terjatuh oleh goncangan tadi. Dan itu berarti mereka terjebak di bangunan lab yang berjarak 70 meter dari permukaan laut. Sherman akhirnya berhasil menemukan burung yang ia cari. Lalu ia berusaha mengambilnya di tengah ancaman hiu yang sebenarnya sudah masuk ke ruang dapur. Ketika Sherman sudah berada dekat dengan Tuhan, mereka bingung bagaimana keluar dari dalam lab. Lalu Russell menyarankan agar mereka berenang saja untuk bisa sampai ke bangunan di permukaan. Si hiu tahu bagaimana cara mengeluarkan Sherman dari dalam oven, hingga Sherman pun mulai merasakan kehangatan yang gak biasa. Lalu ia berusaha keluar ketika gas dari oven mengalami kebocoran.
Mereka tidak sadar jika Sherman telah berhasil menghabisi salah satu hiu. Lalu ketika yang lain sudah siap berenang ke permukaan, Tom menolak karena selain berjarak 70 meter, ia memilih cari jalan lain daripada harus berhadapan dengan para hiu. Hey, you wanna go swim with your little fishy more, okay? I don't have to keep water! We're going to pull together, peel off this. Russell turut menjadi korban keganasan para hiu yang kini tinggal 2 ekor. Kejadian ini pun membuat semua orang ketakutan dan memilih nyari jalan lain seperti keinginan Tom. Mereka terpaksa melewati jalur lift saat struktur bangunan tidak kuat lagi menahan beban air yang sudah masuk. Para kewes pun menggunakan tangga darurat ketika Carter dan Tom masih berusaha menutup pintu. Setelah pintu berhasil ditutup, mereka baru tahu kebakaran masih menyelimuti bangunan di permukaan. Tapi meskipun demikian, mereka terus berusaha naik, menjauhi air yang terus naik pula. We can take the stairs out. Mereka bisa mendengar kelakuan si hiu yang terus melakukan pengejaran. Mereka pun makin ketakutan karena cepat atau lambat, permukaan air akan membawa si hiu kepada mereka. Saat si hiu sudah datang, Carter menyuruh yang lain melanjutkan pelarian. Lalu ia berusaha membuka pintu lift, berharap si hiu terseret air ke lantai 2. Saat air memenuhi lantai 2, struktur bangunan kembali oleng. Selama itu pun mereka terus naik ketika jalur lift mulai gak stabil. Stay there! Grab my hand! Come on! Janice yang sudah duduk di rahang hiu menjadi pertanda sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkannya. Keadaan ini pun membuat mereka akhirnya pasrah, mengingat di atas dan di bawah mereka adalah kematian. Dengan bantuan Sherman, mereka berhasil tiba di lantai 1 melewati pintu darurat. Lalu mereka tinggal memikirkan cara agar bisa sampai ke permukaan yang tinggal berjarak 16 meter. Kemudian Tom mengajak Carter untuk menggunakan pintu darurat yang sudah tergenang air. Tapi sebelum itu dilakukan, mereka harus menyedot air menggunakan vakum penyedot yang berada di lantai 2. You trust me? There's 2 sharks left. Mereka yang sudah berada di lantai 2 tinggal menuju lab yang sudah jebol oleh serangan hiu. Lalu ketika sudah sampai, Carter mencari alat yang bisa mengaktifkan penyedot air di pintu darurat. Carter katanya kesulitan untuk mengaktifkan vakum karena terhalang oleh reruntuhan lab. Hingga mau gak mau Tom harus ikut ke dalam lab untuk membantu Carter. Setelah melihat kematian Tom, Carter gak mungkin pakai jalur yang dipenuhi air untuk menyelamatkan diri. Hingga ia pun akan melewati jalur lain untuk bisa kembali ke teman-temannya. Sambil menunggu Carter, Susan berniat untuk mengambil semua berkas hasil penelitiannya. Di saat itu pula Sherman melihat kedatangan Carter yang sudah tidak bersama Tom lagi.
Susan yang terjebak berusaha mengambil kaset rekaman penelitiannya. Dan ironisnya Susan kini diserang oleh efek buruk dari apa yang telah ia lakukan selama ini. Lalu ia akan menggunakan listrik untuk menghabisi hiu di hadapannya. Dua dari 3 hiu edan akhirnya berhasil dikalahkan. Penyesalan pun dirasakan Susan karena ambisinya telah menimbulkan banyak korban. Mereka saling menceritakan apa yang terjadi termasuk kematian Tom. Lanjut mereka pun menggunakan pintu darurat, satu-satunya jalur yang akan membawa mereka ke permukaan dengan cara berenang. I gotta equalize pressure. Yeah, he's on warp side rod as I staff it. 2 sharks down, Lord. Mumpung si hiu nyaplok oksigen, mereka gercep ke permukaan. Terlihat Susan pun merasa lega saat bisa menghirup udara segar di tengah puing-puing lab. Sherman berhasil lolos setelah mencolok mata hiu terakhir yang masih memburu mereka. Kemudian Carter gercep menyelamatkan Sherman yang sudah banyak berjasa bagi mereka. Sherman cuma bisa duduk tampan setelah kehilangan banyak darah. Lalu Carter mengajak Susan bekerja sama untuk meledakkan si hiu yang masih terjebak di dalam kandang. Tak lupa juga ia meminta Susan untuk menyambungkan kabel ke sumber listrik jika si hiu sudah ia tembak pakai panah dinamit. That's what an 8,000-pound Mako thinks about. Let's go. Take this end of this cable, hook it up. Carter kesulitan membidik si hiu karena jarak yang terlalu jauh. Lalu ketika si hiu berusaha kabur, Susan gercep mengalihkan perhatian si hiu. Carter tidak menyangka Susan sampai begitu nekat mengorbankan diri. Lalu setelah memangsa Susan, kini si hiu mengincar Carter. This is for Scott. Sherman memang berhasil menembak si hiu pakai anak panah berisi mesiu. Namun ia bingung bagaimana meledakkan si hiu karena tembakannya juga nyocol di ceker Carter. Untuk kesekian kalinya Sherman berhasil menjadi penolong. Aksi ini pun mengakhiri kelakuan 3 ekor hiu yang membagongkan. Tak lama kemudian mereka melihat kedatangan para kru lab yang akan menggantikan shift mereka. Tenang dong. Segitu saja untuk kelakuan Susan yang sudah nyusahin banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa.